Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dari Yesaya 51 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telingaku kepadaku hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti. Perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah mata ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit akan lenyap seperti asap. Bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Judul untuk khotbah ini, dengarkanlah aku. Jadi aku huruf besar. Dengarkanlah aku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingat saya berdoa, ya Tuhanku, saya mau sampaikan apa untuk umatmu jemaat Hari Hidup Ambon hari Minggu. Dan waktu saya penyembahan, saya ingat pagi-pagi sekali. Setiap kali saya bangun pagi-pagi sekali, saudara. Jadi saya berdoa, saya menyembah Tuhan. Tuhan ngomong buat saya. Dan Tuhan berbicara buat saya, Yesaya 51 ayat 1 sampai 6. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang ada di gereja, dan setiap Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah kami, semua katakan bahwa Tuhan itu sangat baik. Tuhan mengasihi kita. Saya harap Anda mengikuti ibadah, mengikuti khotbahnya, jangan Anda tidur ya. Jangan pikiran kemana-mana. Karena Tuhan mau ngomong buat kita secara pribadi. Itulah sebabnya saya berdoa lagi, ya Tuhan, judulnya apa? Tapi Tuhan kasih saya hikmat, dengarkanlah aku. Dan itu yang saya sampaikan hari ini bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel melihat banyak, tetapi mereka tidak memperhatikan. Mereka memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Sehingga Tuhan mengatakan mereka sebagai orang-orang tuli dan orang-orang buta. Yesaya 42 ayat 18 di sana berkata, dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang Israel setiap saat dengar firman Tuhan, nabi-nabi berbicara, hamba-hamba Tuhan berbicara, mereka cuma mendengar. Tetapi mereka tidak memperhatikan. Mereka cuma mendengar, mereka duduk, mereka dengar. Tetapi mereka tidak perhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan melalui hamba-hambanya. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan mereka orang-orang tuli dan orang-orang buta. Karena kalau orang tuli, orang buta dikasih pengajaran, mereka tidak tahu apa-apa. Padahal mereka itu orang-orang yang sempurna ya. Mereka orang-orang bukan tuli dan bukan orang buta. Jadi mereka melihat banyak hal terjadi dalam perjalanan hidup mereka bersama Tuhan. Tapi mereka tidak perhatikan. Hari ini mujizat terjadi, besok masalah persoalan, lupa mujizat Tuhan. Nah, firman Tuhan itu harus didengar Bapak Ibu Saudara. Jemaat Hari Hidup Ambon, firman Tuhan itu harus didengar dan harus diperhatikan. Jangan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Amin. Bapak Ibu Saudara ada di gereja, di rumah, tapi tidak fokus untuk apa yang disampaikan. Jadi kalau orang-orang seperti gini, Tuhan mengatakan mereka sebagai orang-orang tuli dan orang-orang buta. Jadi mendengar firman Tuhan, Anda harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jangan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kalau untuk hal-hal negatif, Anda boleh dengar, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi untuk hamba, untuk firman Tuhan disampaikan, Anda harus mendengar, Anda harus menyimaknya dengan baik. Mendengar tetapi mengabaikan, tidak menyimak, lebih parah lagi, tidak masuk sama sekali ke telinga. Karena memang tuli, buka telinga lebar-lebar dengar. Kalau telinga saudara selalu dibuka untuk vaksin dan corona, berapa meninggal, berapa yang sakit, berapa terbaring, maka saya mau katakan tutup pendengaran itu. Buka untuk dengar firman Tuhan. Nah, sebagai akibatnya mereka terus berada dalam penghukuman. Kalau saya dengar firman, duduk dengar, saya memperhatikan baik-baik, saya melakukan, makanya ada dalam penderitaan. Sebagai akibatnya bangsa Israel terus berada dalam penghukuman.
Itulah sebabnya Yesus berkata, barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Dalam setiap firman Tuhan waktu Yesus ada di muka bumi, setiap kali Yesus mengajar, Yesus selalu berkata, barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus tidak tahu kalau orang-orang yang hadir dan mendengar ia berkhotbah mempunyai telinga? Bukankah mereka punya telinga? Tapi kenapa Tuhan bilang barang siapa punya telinga, hendaklah ia mendengar? Karena mereka menggunakan telinga mereka bukan untuk mendengar khotbah-khotbahnya Yesus. Mereka ada di situ, tapi pikiran mereka di tempat lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan ini, Tuhan berbicara lagi untuk umatnya Israel melalui hambanya Nabi Yesaya. Tuhan berbicara kepada Yesaya, pergi sampaikan kepada mereka. 3 kali Yesaya menyerukan agar umat Israel mendengarkan suara Tuhan. Ayat 1 dikatakan di situ, Yesaya 51 ayat 1, dengarkanlah aku. Ayatnya yang ke-7, dengarkanlah aku. Ada 3 kali Tuhan katakan, Yesaya sampaikan kepada mereka, dengarkanlah aku. Perhatikanlah, dengarkanlah. Jadi seruan Tuhan ini agar umat Israel memberikan telinga kepadanya. Berarti lebih dari sekedar mendengar. Tuhan mau mereka memperhatikan apa yang Tuhan katakan, agar mereka dapat bertindak selaras dengan apa yang mereka dengar atau apa yang Tuhan katakan. Jadi kalau Anda dengar baik-baik, jangan pikiran Anda di tempat lain. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan mau bangsa Israel perhatikan apa yang Tuhan katakan, agar mereka dapat bertindak selaras dengan apa yang mereka dengar atau apa yang Tuhan katakan. Nah, bangsa Israel terus berada dalam ketidakpercayaan mereka terhadap maksud baik Tuhan. Saudara, Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu sangat baik, amat baik. Selalu Tuhan kasih janji-janjinya buat kita, untuk kuatkan kita. Tetapi orang Israel selalu tidak percaya tentang janji Tuhan, tentang maksud baik Tuhan. Akibatnya menderita. Makanya mereka selalu berkata, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak perhatikan kami, Tuhan tidak lihat kami. Tuhan, kami ada di Babylon, kami menderita. Apakah Tuhan tidak menyayangi kami? Katanya Tuhan mengasihi kami. Tapi mengapa kami menderita? Tuhan buat perbuatan-perbuatan besar untuk nenek moyang kami waktu keluar dari Mesir ke Kanaan. Tapi mengapa kami menderita? Jadi saudara lihat, kalau orang tidak memperhatikan dengan baik, maka dia juga tidak akan melakukan yang dikatakan itu dengan baik. Dia akan keluar seperti beberapa kali yang tadi saya bilang, kesalahan yang dibuat. Akibatnya mereka menderita, saudara. Tetapi walaupun demikian, kondisi umat Israel yang demikian, Tuhan tetap berbelas kasihan kepada mereka. Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada mereka, sekalipun mereka itu bebal. Saudara, orang bodoh itu lain dengan bebal. Bodoh itu kalau diajar, lama-lama dia tahu. Tapi kalau orang bebal, ajar. Iya, tapi tidak bikin. Kalau kita tegur dia, kenapa tidak bikin? Dia bilang, saya juga tahu. Kamu tidak perlu ajari saya, itu orang bebal. Tapi kalau orang bodoh, dia mau dengar. Dia mau lakukan, walaupun mungkin ada kesalahan. Tapi dia akan mengulanginya sampai jadi baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, umat Israel dipanggil sekali lagi untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar janji Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Jadi Tuhan berkata kepada Yesaya, katakan lagi kepada mereka. Katakan untuk mereka mendengar apa yang aku sampaikan lewat mulutmu. Mendengar apa janji Tuhan untuk mereka, yaitu untuk menyelamatkan mereka. Jadi katakan buat mereka. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya pasal 44, Yesaya pasal 40 sampai 55 ditujukan kepada umat Tuhan atau orang-orang Yehuda yang sedang dibuang ke Babel. Orang-orang Yehuda yang dibawa ke Babel adalah orang-orang yang ahli di bidang pemerintahan. Nah, bukan saja mereka ahli di bidang pemerintahan, tapi juga di tata kota, masalah pembangunan. Kemudian masalah perdagangan, kemudian masalah pertanian, kemudian angkatan perang dan sebagainya. Mereka menduduki posisi-posisi ini. Tetapi walaupun demikian, mereka tidak mempunyai kebebasan, saudara. Mereka boleh mendirikan rumah, mereka boleh bertani, berdagang. Namun pada saat-saat tertentu, mereka harus bekerja secara rodi dan mengikuti perintah para penguasa Babel. Jadi sekalipun mereka duduk di pemerintahan, mereka urus masalah perdagangan, pertanian, angkatan perang, sibuk sana sini.
Tapi kalau waktu untuk kerja keras, kerja rodi, mereka harus tinggalkan pekerjaan dan mereka harus melakukan pekerjaan demikian sebagai orang-orang yang terjajah, orang-orang pembuangan yang harus tunduk pada otoritas di mana mereka tinggal. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah penderitaan yang amat berat bagi mereka yang mereka rasakan. Mereka tidak tahu kapan penderitaan ini akan berakhir. Mereka merasa bahwa penderitaan yang mereka alami sangat panjang dan berat, sehingga mereka tidak memiliki pengharapan lagi kapan mereka akan mendapat kebebasan. Penderitaannya panjang, saudara, 70 tahun. Orang-orang Israel, khususnya bangsa Yehuda, duduk di tepian sungai Babel dan menangisi Yerusalem. Mereka duduk ingat rumah Tuhan. Mereka duduk, mereka ingat mereka punya apa? Pohon-pohon zaitun, pohon-pohon delima. Mereka ingat mereka punya pohon-pohon anggur. Mereka punya tanah pertanian yang begitu subur. Mereka ingat di sana mereka punya rumah-rumah dan harta kekayaan. Jadi pada saat duduk di tepian sungai Babel, mereka merenung. Mereka ingat kembali rumah Tuhan yang ada di Yerusalem yang sudah hancur. Mereka ingat tempat di mana mereka hidup dalam kemewahan, di dalam kebahagiaan. Itulah sebabnya mereka duduk sambil menangis. Jadi saya mau bilang untuk jemaat Gekarya Hidup Ambon yang ada di gereja ini, yang ada di rumah dengar. Kalau waktu untuk beribadah, beribadahlah. Kalau Anda ikut ibadah youth, ibadahlah. Kalau Anda ikut ibadah komsel, ibadahlah. Kalau Anda ikut ibadah raya, ikutilah. Karena akan ada masa di mana mungkin kita tidak beribadah seperti begini. Orang-orang mulai laparan haus akan Tuhan. Itu yang dialami bangsa Israel, khususnya orang Yehuda di tepian sungai Babel. Mereka merenung, mereka mengingat, kapan kita ke sana? Kapan kita ada lagi di tempat itu? Kapan lagi kita menikmati pohon-pohon anggur, pohon-pohon zaitun, menikmati buah-buah ara yang manis? Kapan lagi kita ada di tempat itu? Yang ada cuma penderitaan, air mata, dan kerja keras atau kerja rodi. Kami dikuasai oleh bangsa asing. Kami tidak punya hak apa-apa atas diri kami. Itulah hidup orang-orang terjajah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih ingat khususnya jemaat Hidup Ambon. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke sana ke depan. Tapi saya mau bilang, masa-masa di mana kita bebas beribadah, beribadahlah. Ada masa di mana kamu ingin untuk menikmati pertemuan seperti ini, sudah tidak ada lagi. Ini untuk ke depan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penderitaan panjang bagi orang Israel, khususnya bangsa Yehuda yang ada di Babylon. Mereka tidak tahu, Tuhan, sampai kapan kami ada di sini? Sampai kapan Tuhan? Yeremia menulis surat kepada mereka, 70 tahun baru kamu kembali. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kondisi inilah Nabi Yesaya menyerukan berita sukacita dan penghiburan kepada orang-orang Yehuda yang ada di Babel. Saudara, Tuhan itu sangat baik. Setiap kali kita punya masalah, persoalan, setiap kali kita temui hal-hal yang bisa menggoncangkan hidup kita, Tuhan selalu datang berbicara buat kita lewat hamba-hambanya untuk hibur kita, untuk buat kita kuat dan berdiri. Itulah Bapa yang baik. Seorang Bapa yang baik tidak biarkan anak-anaknya tersesat. Seorang Bapa yang baik tidak akan membiarkan anak-anaknya hidup menderita. Seorang Bapa yang baik tidak akan membiarkan anak-anaknya untuk tergoncang dalam hidup. Pasti Ia datang untuk menolong anak-anaknya. Itulah Yesus Tuhan kita sebagai Bapa yang baik. Dalam kondisi orang Yehuda yang begitu terguncang, tidak ada harapan sampai kapan selesai penderitaan. Tapi Tuhan mengutus hambanya, Nabi Yesaya, katakan kepada mereka, beritakan lagi kepada mereka yang ada di Babylon sana. Katakan kepada mereka. Berita apa yang Nabi Yesaya sampaikan kepada mereka, saudara? Yang pertama saya catat, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Ayat 1. Pandanglah gunung batu, dari mana kamu terpahat. Kalau kita berbicara gunung batu, itu adalah sebuah gunung yang menjulang tinggi. Sebuah gunung yang kokoh, sebuah gunung yang besar, dan sebuah gunung yang tidak akan pernah tergoncangkan oleh apapun. Itu adalah gunung batu. Nah, mengapa kita harus memandang kepada gunung batu? Mengapa Yesaya berkata, hei kaum Yehuda, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya bilang ini nih, seperti tadi, dengarkanlah aku. Itu Yehuda bilang orang Israel yang ada di Babylon duduk menangis. Ini Nabi ini datang. Dengarkanlah orang-orang Yehuda. Jangan menangis. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus memandang kepada gunung batu? Saudara yang kekasih, saudara dengar.
Tadi pagi saya biasa bangun subuh ya, pagi-pagi jam 4 itu. Saya penyembahan, menyanyi dulu. Kemudian penyembahan, kemudian saya berdoa, bersyafaat. Mulai untuk pimpinan sinode saya. Sampai kita punya ibadah, semua mama Tuhan yang melayani. Lalu terakhir saya berdoa saudara, Tuhan kasih saya pengertian tentang gunung batu itu. Dan tempat penggalian batu itu Tuhan saya tidak mengerti. Gunung batu di mana kamu terpahat, dan juga yang satu tadi digali itu. Yesaya 51 ayat 1. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Saudara, kemarin saya duduk pikir, ini sebenarnya apa sih yang tergali ini? Lalu gunung batu ini, saya ingat Daud bilang, Tuhan gunung batu. Tapi lubang penggalian batu, apa hubungannya Tuhan? Saya mohon Bapak buka itu bagi saya. Saudara dengar, tadi pagi Tuhan ngomong ini buat saya. Akhirnya saya punya catatan itu, saya pindah. Saya bicara yang Tuhan lagi bicara buat saya, bilang Tuhan itu sangat hebat. Sangat hebat saudara. Jadi Tuhan bicara buat saya, mengapa kita harus memandang kepada gunung batu? Mengapa Nabi Yesaya katakan, pandang kepada gunung batu, di mana kamu terpahat? Siapa gunung batu itu, saudara? Dan Tuhan berbicara buat saya. Jadi siapakah gunung batu itu? Musa berkata, gunung batu itu adalah Allah. Gunung batu itu Musa berkata kepada orang Israel, itulah Allah. Gunung batu itu Allah. Jadi Yesaya berkata, pandang gunung batu, artinya pandanglah kepada Allah. 2 Samuel 22 ayat 3, Allahku, gunung batuku. Amin saudara. Ini Daud bicara saudara. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Jadi kalau bicara gunung batu, itu adalah Allah. Kemudian ayat yang ke-32, 2 Samuel 22 ayat 32. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain dari kita, Allah kita? Amin saudara. Siapakah gunung batu selain Allah kita? Jadi kalau bicara gunung batu, itu adalah Allah. Dan Mazmur 94 ayat 22. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Ada amin saudara. Tuhan itu kota benteng, Tuhan itu gunung batu perlindungan kita. Amin. Saya bilang, Tuhan engkau sangat hebat Tuhan. Nabi Yesaya katakan, hai orang-orang yang ada di Babylon, pandang itu gunung batu, pandang itu Tuhan Allah yang disembah Abraham, Ishak, Yakub. Pandang dia, karena dia adalah gunung batu, kekuatanmu, pertolonganmu, kota bentengmu, tempat perteduhanmu. Pandang dia. Dengan engkau memandang dia, engkau terlindungi. Dengan memandang dia, engkau kuat. Dengan memandang dia, engkau tetap bertahan. Sekalipun engkau dijajah 70 tahun. Amin saudara, Tuhan kita paling hebat saudara. Saya bilang, Tuhan engkau luar biasa. Saya baru mengerti pagi ini, saya jam 7 saudara, Tuhan ngomong sama saya. Itu gunung batu adalah Allah. Gunung batu itu Allah yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Dia gunung batu, dia kekuatan kita. Kalau kamu terus menangis di tepian sungai Babel, menangisi nasibmu, menangisi apa yang terjadi, maka kamu akan mati di tepian sungai Babel. Tapi kalau kamu pandang Tuhan, kamu akan kuat. Karena setiap pagi kami ada di hadirat Bapa. Kami menangisi kota ini, menangisi bangsa. Saya jalan, Tuhan bilang, jemaat dari hidup Ambon, pandang itu gunung batu, pandang Tuhanmu. Dia tidak akan pernah tergoncangkan dengan apapun. Virus boleh ada, tapi engkau tetap terlindung, terbungkus dalam naungan Tuhan, dalam pelukan Tuhan. Tidak ada satu kekuatan roh jahat, roh pembunuh yang akan hancurkan saudara. Tiap hari kami terus berdoa saudara. Kalaupun ada gejala dalam nama Yesus, stop, berhenti. Tidak boleh ganggu jemaat ini. Jadi Bapak Ibu saudara yang kekasih, pandang gunung batu. Semua katakan, pandanglah gunung batu. Pandanglah Tuhanmu. Amin. Pandang gunung batu. Anda lihat Tuhan, pandang Tuhan. Tuhan, aku memandang kepadamu. Pandang gunung batu. Saya bilang, Tuhan, apa arti kata terpahat Tuhan? Jadi saudara lihat, Tuhan itu hebat. Apa arti kata terpahat saudara? Terpahat itu apa? Terukir. Semua bilang terukir. Jadi
Terpahat artinya terukir, tertatah, tercetak, terpaku, terpatri, tertanam. Amin saudara. Pandang kepada gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Aduh, Tuhan paling luar biasa. Coba kita lihat Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Amin. Bagi kita terukir di tangan Tuhan tuh saudara. Aku melukiskan engkau. Bahasa Inggris bilang, aku mengukir engkau. Saudara, Tuhan ukir kita loh. Kita di telapak tangan Tuhan. Tuhan berjalan lihat ketong. Tuhan berjalan lihat ketong. Aduh virus. Pindah. Tuhan lihat selalu saudara. Saudara ada di kantor-kantor di mana saudara bekerja. Tuhan tahu ada orang yang corona. Tuhan bilang jangan dekat dia. Pindah dari dia. Pindah. Jadi kita ini sudah menyatu dengan Tuhan. Amin. Kita sudah menyatu dengan Tuhan. Dan tidak bisa untuk dilepaskan. Sesuatu kalau sudah menyatu. Seperti kertas kalau kita lem yang dua ini. Kemudian ditaruh begini. Sudah tidak bisa dilepaskan. Kalau dilepaskan pun terobek. Kita sudah menyatu dengan Tuhan saudara. Amin. Dan seharusnya kita kuat. Seharusnya kita kokoh. Jadi pandanglah gunung batu kita. Kita tidak akan tergoncangkan dengan masalah persoalan apapun. Tapi semua bilang, kita ada dalam naungan Tuhan. Kita ada dalam perlindungan Tuhan. Allah, gunung batu kita tidak akan pernah tergoncangkan. Manusia dunia goncang, tapi kita akan tetap tenang. Karena kita tahu kepada siapa kita berlindung. Amin. Jadi mulai sekarang jangan biasakan mata Anda untuk memandang hal-hal yang ada di medsos. Hentikan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Hentikan kegiatan itu. Kalau Anda punya waktu, Anda berdoa, Anda menyembah Tuhan, dan Anda baca firman Tuhan. Jangan Anda punya waktu, biarkan untuk buka medsos. Itu amat sangat berbahaya. Anda akan mendapatkan transfer roh jahat untuk membuat Anda tergoncang. Tapi semakin kita berbicara tentang Allah gunung batu kita, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Israel, Allah yang kita sembah dalam Yesus, kita akan kuat, tidak akan pernah tergoncangkan. Tetangga kita tergoncang, kita tidak. Karena kita tahu kepada siapa kita memandang. Amin. Pandanglah gunung batu, lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali, terukir, tertanam, tercetak. Saudara, kita digali dari batu itu. Saya bilang, lubang penggalian batu Tuhan. Di situ kamu tergali. Saudara, kita terlukis di situ. Kita tergali di situ. Di batu itu. Itulah Yesus Kristus Tuhan. Kita terukir dengan batu itu. Tergali dari sana. Kita digali dari sana. Pandanglah Tuhan Allahmu. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi ingat baik-baik, mulai hari ini pandang itu. Pandang Tuhan. Pandang janji-janji Tuhan. Supaya Anda tetap kuat. Berhenti melihat medsos. Itu sangat berbahaya bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ketakutan akan datang. Kekhawatiran, kecemasan. Membuat Anda berpikir banyak. Jemaat hidup Ambon hari ini. Pandang Tuhan. Dialah penolong, penopang. Dialah gunung batu yang tidak pernah tergoncangkan. Dialah kekuatan hidup kita. Penolong kita, penopang kita. Dia ada buat kita. Kalau berlindung per Tuhan, siapa bisa korek katong? Amin. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada saudara. Biar virus mematikan, tidak akan pernah jamah kita. Tidak akan pernah jangkau kita. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Yang kedua saudara. Berita apa yang saya sampaikan? Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu. Ayat yang kedua. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu. Lihatlah kembali dari mana Abraham itu berasal. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Jadi Tuhan berbicara untuk umat Israel. Pandang Abraham. Lihat dia punya asal usul. Aku memilih dia. Aku memanggil dia. Keluar dari Ur Kasdim. Dari daerah Mesopotamia. Dari daerah penyembahan berhala. Aku panggil dia keluar. Dari keluarganya yang juga menyembah berhala. Aku panggil mereka keluar. Aku panggil engkau keluar. Abraham keluar. Dan Abraham menjadi penyembah Allah
tidak lagi menyembah Baal-Baal, tidak lagi menyembah ilah-ilah, tidak lagi menyembah berhala-berhala Ur-Kasdim, tapi dia menyembah Allah yang hidup. Betul saudara? Tuhan bilang Nabi Yesaya kasih tahu orang, pandang Abraham dulu, dia pun asal usul sejarahnya waktu dia belum jadi bapa beriman. Coba pandang dia, dari mana dia diangkat. Dulu dia ada di daerah penyembahan berhala. Betul saudara? Orang belum mengenal Tuhan, tetapi Tuhan pilih dia, Tuhan bawa dia keluar, Tuhan memberkati dia. Dan lihat perjalanan hidupnya, ada banyak hal yang Abraham lalui dalam hidup, tapi dia tetap beriman kepada Tuhan, dia tetap taat. Lihat itu, supaya kamu punya iman itu kuat. Nah Bapak Ibu Saudara, kita juga memiliki sebuah potret tentang diri kita sebelum bertobat. Betul Bapak Ibu Saudara? Ini kan dia diangkat dari daerah penyembahan berhala. Kita juga saudara, kita punya potret hidup. Sebuah potret tentang diri kita sebelum bertobat. Titus 3 ayat 3 gambarkan di sana. Karena dulu kita juga hidup dalam kejahatan, tidak taat, sesat, jadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian. Kita hidup keji, saling membenci. Itu dulu saudara. Kita hidup seperti itu. Jadi kalau kita hidup dengan gaya hidup yang dulu, Tuhan sudah angkat kita. Mari kita berubah seperti Abraham. Amin saudara. Dari daerah penyembah berhala, penyembahannya kepada dewa-dewa yang ada di sana, berhala-berhala Ur-Kasdim. Tapi waktu berjumpa Tuhan, dia berubah. Dia menyembah Allah yang hidup. Amin. Kalau kita sudah angkat Tuhan dari kehidupan yang jahat ini, keji, dengki, benci, keinginan-keinginan dunia yang rusak ini, kejahilan. Mari kita berubah saudara. Jangan kita ulang yang sama. Kita belajar dari Abraham. Jadi Tuhan mau bilang untuk Nabi Yesaya kepada orang-orang Yehuda yang ada di Babylon. Lihat itu Abraham. Dulu daerah penyembahan berhala, dia ada di situ. Tapi waktu dia bertemu dengan aku, waktu aku angkat dia, pilih dia, bawa dia keluar dari situasi kondisi penyembahan berhala, dia menyembah aku. Kalau kamu ada di Babylon, dengar. Jangan kamu menyembah ilah-ilah yang ada di Babylon. Karena kamu itu percaya aku, Tuhanmu. Kadang-kadang kita percaya Tuhan, masalah datang, kita lari ke dukun-dukun, kayak orang kuat, kayak orang pintar-pintar. Betul saudara? Betul Bapak Ibu? Itu yang terjadi untuk orang Yehuda yang ada di Babylon. Di daerah dijajah, dalam penderitaan seharusnya berseru, Tuhan tolong. Seharusnya dikoreksi diri, Tuhan kenapa kami ada di Babylon Tuhan? Kami berdosa, ampuni kami. Tapi yang mereka buat adalah terlibat dengan praktek-praktek pedukunan, terlibat dengan penyembahan-penyembahan berhala, terpengaruh dengan berhala-berhala yang ada di Babylon, sehingga mereka melupakan Tuhan Allah yang telahnya mereka terpatri, terlukis, terukir di sana. Sudah menyatu dengan Tuhan, tapi waktu ke Babylon mereka mengubah cara penyembahan mereka. Mereka masuk dalam penyembahan-penyembahan berhala. Mereka sembah ilah-ilah yang ada di Babylon. Efesus 2. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, kita sudah diangkat dari hidup berdosa. Jangan kita kembali ke hidup berdosa. Kalau Anda sudah berlama-lama, bertahun-tahun Anda di gereja ini, dan Anda terus mengulangi dosa-dosa yang sama, saya mau katakan Anda harus bertobat. Kalau Anda tidak bertobat, Tuhan akan kirim Anda ke pembuangan. Seperti orang-orang Yehuda. Kemarin saya sudah bilang ya, betul mereka itu milik kepunyaan Tuhan, bangsa yang dikasihi Tuhan. Tapi kalau salah hukuman, kita cuma cangkokan. Artinya kita ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Amin. Kita ini kasih karunia. Kita percaya kepada Tuhan. Dengan iman kita diselamatkan. Jadi jangan main-main dengan dosa. Kalau Anda sudah diangkat dari hidup berdosa, kotor, najis, jangan kembali ke kehidupan itu. Efesus 2 ayat 1-3. Kamu dulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ini yang Paulus bilang. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dengan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi Paulus ingatkan jemaat Efesus, dulu juga kamu begitu. Itu dulu saudara.
Jadi kalau kehidupan dulu itu sudah begitu, jangan kembali lagi. Nabi Yesaya mengingatkan orang-orang yang menderita ini, khususnya orang Yehuda di Babylon ini, supaya pandang Abraham yang telah diberi janji oleh Tuhan bahwa ia akan memperoleh keturunan yang tak terbilang banyaknya. Dan saat itu Sarah dalam kondisi mandul, tapi Abraham tetap percaya dan akhirnya Tuhan menggenapi janjinya. Kita lihat Roma 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Saudara, ini luar biasa. Saudara, kita harus memiliki iman seperti Abraham. Makanya memang betul dia disebut bapa segala orang beriman. Dia punya iman. Apa yang Tuhan janjikan, Tuhan berkuasa melaksanakan janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan janji Bapak Ibu Saudara jemaat Hidup Ambon, anak-anak muda, kalau Tuhan janji, Tuhan punya kuasa untuk buat janji itu tergenapi. Jadi kapan janji tergenapi, Anda tetap percaya, Anda tetap beriman, janji itu pasti tergenapi. Mungkin sekarang belum, besok belum, tahun ini belum, tahun yang akan datang atau 2 tahun lagi pasti tergenapi. Kita harus menanti janji itu dengan iman dan kepercayaan yang kuat bahwa pasti satu saat itu akan terjadi. Amin. Jadi sekalipun mereka menderita, mereka terus beriman, mereka terus percaya kepada Tuhan, dan pasti Tuhan menggenapi janjinya untuk memberi kelepasan kepada mereka. Jadi Nabi Yesaya ingatkan, lihat itu Abraham, berapa tahun Abraham harus menanti janji Tuhan untuk anaknya, bukan 1-2 tahun. Betul saudara? Bertahun-tahun Abraham menanti. Artinya sekalipun kamu ada di Babel dalam penderitaan, kamu harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti mengembalikan kamu ke tanah Kanaan, ke daerahmu lagi, sesuai apa yang Tuhan janjikan. 70 tahun kamu ada di sana, bangun rumah, buat ladang-ladang, kerja di sana seperti biasa. Nanti pada saatnya aku bawa kamu pulang kembali ke tanahmu. Saudara, Tuhan itu sangat baik. Setiap kali kita buat salah, hukuman tetap ada. Tetapi setelah selesai hukuman, Tuhan akan bawa kita masuk kembali. Yang penting kita terima hukuman itu, kita sadari kita salah. Kita tidak boleh tepuk dada, saya benar. Tidak ada orang yang bisa bicara bahwa Tuhan salah, dia benar. Tidak ada. Tuhan tetap Allah yang benar. Jadi apapun terjadi, kita lihat diri kita. Apa yang perlu saya rubah? Bukan ini gara-gara Tuhan, tidak. Ini gara-gara orang yang tidak. Semua salah kita. Yang harus kita perbaiki, kita perbaiki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 janji Tuhan yang Nabi Yesaya sampaikan bagi umat yang menderita. Yang pertama, janji penghiburan. Dan yang kedua, janji keselamatan. Semua bilang janji penghiburan, janji keselamatan. Kita lihat yang pertama, janji penghiburan ayat 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Wow, saudara, sukacita sing sangat. Kita dalam kondisi begini, baru firman Tuhan ini datang, kita senang, kita sukacita. Kita sangat senang ketika firman Tuhan ini datang. Dan saya percaya umat Israel di Babylon juga, orang-orang Yehuda pasti juga terhibur, dikuatkan lagi. Tuhan tidak membiarkan umatnya yang setia dan berharap kepada Tuhan untuk terus hidup dalam penderitaan. Tuhan akan memberikan kekuatan, penghiburan, pertolongan dari setiap penderitaan yang kita lewati. Yesaya berkata, Tuhan menghibur segala reruntuhannya. Jadi Bapak Ibu Saudara dengar, kalau Anda menderita saat ini, dengar Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menolong,
Tuhan akan menghibur, Tuhan akan memberi Bapak Ibu Saudara kekuatan, dan Bapak Ibu Saudara akan kuat untuk melewati proses itu. Amin. Kadang-kadang kita hadapi masalah, kita duduk menangis, kita kecewa dengan banyak hal. Tapi hari ini Tuhan bilang, untuk kita ada penghiburan yang akan Tuhan kasih ketika Bapak Ibu Saudara menemui masalah, penderitaan. Mungkin saudara menderita, air mata dikeluarkan, tapi hari ini Tuhan bilang, aku hibur kamu, aku menguatkan kamu, aku menolong kamu, aku ada untuk kamu. Ya, saya berkata, Tuhan akan menghibur reruntuhannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, reruntuhan, kita lihat kata reruntuhan, kata dasarnya runtuh. Apa arti kata runtuh? Runtuh itu roboh, runtuh itu rusak, jatuh, puing-puing. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, waktu saya merenungkan ini, saya bilang reruntuhannya, Tuhan hibur reruntuhan. Reruntuhan, sesuatu yang rusak tidak mungkin lagi ada harapan. Sudah tidak ada lagi jalan keluar. Kita mau harapkan apa dari sesuatu yang sudah roboh, sudah rusak, tinggal puing-puing. Itu sudah tidak mungkin karena tidak ada harapan lagi. Yang kita dapatkan cuma penyesalan. Kenapa sih jadi begini? Kesedihan. Tapi Tuhan janji, aku menghibur kamu. Amin saudara. Saya percaya kalau kita menemukan barang kita yang sudah tinggal puing, sudah tidak ada harapan untuk jadi utuh, yang ada cuma penyesalan, air mata, dan kesedihan. Tapi Tuhan bilang, aku menghibur reruntuhan itu. Tuhan janji aku hibur reruntuhan itu. Aku hibur puing-puing itu. Artinya dalam keadaan sudah tidak ada harapan, aku akan hibur kamu. Mungkin Bapak Ibu Saudara punya pergumulan yang banyak. Dan Bapak Ibu Saudara lihat dari kacamata manusiawi, natural pikiran. Tuhan sudah tidak mungkin Tuhan. Tapi Tuhan janji hari ini, aku akan menghibur kamu. Aku akan menolong kamu. Aku akan memulihkan kamu. Aku akan tolong kamu. Amin saudara. Saudara, waktu saya dapat firman Tuhan ini, hati saya sangat senang saudara. Saya mempersiapkannya itu, saya rasa amat sangat stres. Amat sangat saudara. Saya merasa ini sangat stres bagi saya. Tapi setiap kali saya baca ulang, Tuhan Yesus berikan saya pengertian. Dan saya mau bilang betapa hebatnya Tuhan. Jadi saya tidak mau jemaat Hidup Ambon nonton, dengar tapi hilang. Karena ini rema khusus Tuhan kasih buat saya. Saya tadi pagi sampai saya bilang saya kagum sama Tuhan. Jadi bukan saya saudara yang berbicara, Tuhan yang berbicara. Betul saudara. Saya mengucap syukur buat Tuhan saudara. Dan saya bilang Tuhan, genapi janji ini Tuhan. Karena ini Taman Eden, taman Tuhan. Sesuatu yang sudah ada tinggal nikmati. Jadi yang sama saya mau bilang untuk jemaat Hidup Ambon, saya tahu Anda mungkin juga hati seperti hancur ya. Anda hati juga mungkin seperti saya. Kacau pikiran. Penyesalan untuk yang terjadi, bisnis saya tidak maju, masalah saya. Mungkin Anda berpikir seperti itu. Sudah tidak ada harapan lagi bagi masa depan saya. Sudah tidak ada harapan lagi bagi bisnis saya. Sudah tidak ada harapan lagi bagi rumah tangga saya. Hidup saya sudah hancur. Tinggal puing-puing. Rumah tangga saya juga sudah rusak. Tinggal puing-puing. Saya mendapatkan apa dari rumah tangga saya yang sudah tinggal puing? Sudah dibawa ke pengadilan. Saya mengharapkan apa lagi? Kalau sudah di pengadilan berarti akan hancur. Tinggal puing, tinggal kenangan. Tidak mungkin lagi ada harapan. Tidak mungkin lagi dipersatukan. Tidak mungkin lagi. Bisnis saya sudah selesai. Apa yang saya harapkan? Sekarang tinggal puing-puing. Tapi dengar Tuhan berkata pagi ini. Jemaat Hidup Ambon. Jangan menangis. Amin. Katakan jangan menangis. Anak-anak muda mungkin kau harapkan. Saya punya bisnis mau begini. Pekerjaan saya di kantor mau begini. Tetapi yang Anda dapatkan saat ini adalah puing-puing. Sudah tidak ada harapan lagi. Sudah tes sana sini, tidak ada harapan. Tapi Tuhan mau bilang ada harapan bagi kamu. Amin. Ada harapan bagi kamu. Keluarga-keluarga mungkin rumah tangga kacau balau. Yang mungkin sudah bawa ke pengadilan. Anda dengar. Tuhan hibur kamu. Jangan menangis. Tuhan hibur kamu. Tuhan akan mengubahnya. Mengubah rumah tanggamu. Mengubah bisnismu. Mengubah semuanya. Karena Tuhan sanggup untuk hal itu. Jangan menangis. Yeremia 31 ayat 16. Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan ini. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan.
mereka akan kembali dari negeri musuh. Tuhan bilang, jangan menangis jemaat dari hidup Amon. Cegah matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran, ada upah. Kau berjerih lelah, ada upah untuk jerih lelah itu. Kau berusaha supaya rumah tanggamu pulih, Tuhan akan pulihkan. Kau menangis supaya hidupmu yang hancur dipulihkan, Tuhan akan memulihkan. Untuk jerih payahmu ada upah. Demikian firman Tuhan. Jadi teruslah bekerja. Kalau bisnismu menghadapi masalah, Anda terus bekerja. Anda terus bekerja. Anda terus bekerja. Dan Anda akan melihat jerih payah itu diberkati Tuhan. Teruslah berdoa untuk rumah tanggamu yang kacau. Teruslah berdoa bagi rumah tanggamu yang mungkin sudah tinggal puing. Dan Tuhan akan mengubahnya. Jadi Tuhan bilang, berhenti menangis. Kalau kau terus berupaya, berusaha dengan doa-doamu, kau akan melihat jawabannya. Jangan menangis. Katakan di sampingmu, jangan menangis. Ya, jangan Pak Dede. Pak Dede nanti muka kecil, kurus diam-diam. Tuhan akan mengubah padang gurun. Amin. Padang gurun itu gambaran tentang penderitaan, masalah, persoalan. Tuhan akan ubah menjadi Taman Eden. Taman Eden itu gambaran kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi tadi kamu menderita, stres, tertekan, tidak tahu mau buat apa, karena tinggal puing-puing. Tapi Tuhan bilang, aku akan ubah itu. Membuat kau tertawa, membuat kau bahagia, membuat engkau tenang, membuat engkau mengalami kedamaian. Aku akan mengubah puing-puing itu. Saudara, waktu saya tulis ini tadi malam ya, habis itu saya senang. Saya telepon 2 teman saya bilang, aduh saya paling bahagia. Jadi saya bilang, aduh hari ini saya paling senang saat ini. Saya baru saja menyelesaikan khotbah. Saya sangat stres, tertekan. Tapi puji Tuhan, waktu saya duduk Tuhan berbicara. Saya hati senang, saya ingin bagi kesenangan ini. Saya ingin Anda tertawa dengan saya. Dan mereka tertawa dengan saya. Dan saya senang saudara. Saya menari-nari di rumah saya bahagia. Karena saya bilang, Tuhan, Engkau memang Allah yang luar biasa. Setiap firman-Mu Engkau buka, tapi memang harganya tidak gampang saudara. Tuhan bilang, jangan menangis jemaat dari hidup Amon. Padang gurun kamu lalui, penderitaan kamu lalui, ketidakadilan kamu lalui. Dalam pekerjaanmu ada hal-hal yang kau dapati tidak benar. Dan kamu menderita, terhina. Kamu merasa tertolak, kamu merasa hal-hal yang menyakitkan kamu. Belum lagi virus yang membuat kami stres, tertekan. Tapi Tuhan bicara, hei dengar, penderitaanmu aku ubah. Tangisanmu aku ubah menjadi tari-tarian. Ratapanmu aku ubah. Kamu tidak perlu menangis lagi. Cegah jangan menangis. Tapi kamu harus bergembira, bersukacita, menari, melompat. Karena aku gantikan penderitaan itu dengan sukacita, dengan damai, dengan ketenangan, dengan kebahagiaan. Dan Tuhan buktikan itu bagi saya, firman Tuhan ini. Selama hidup dengan suami saya, kami sangat bahagia. Apa yang Tuhan janjikan betul-betul Tuhan genapi. Terus beritakan Injil di kota ini. Dan itu yang kami lakukan. Padang belantara gambaran dari penderitaan juga. Tapi padang belantara itu penderitaan. Padang belantara banyak binatang-binatang buas saudara. Banyak binatang-binatang buas yang siap serang kita. Ini berbicara tentang orang-orang yang membuat kita menderita. Tapi Tuhan katakan apa? Aku akan mengubahnya. Menjadi apa? Menjadi taman Tuhan. Saudara, kalau kita bicara tentang taman, itu sesuatu yang indah. Kalau kita bicara taman, itu sesuatu yang sangat indah, yang sangat menarik, yang indah dipandang mata. Jadi Tuhan mengubah penderitaan kita. Tuhan kasih kita sukacita. Tuhan kasih kita kemuliaan. Amin. Hal-hal besar, promosi, peninggian, berkat-berkat Tuhan kasih buat kita. Ganti kita punya rasa sakit. Saya sering bilang untuk hamba-hamba Tuhan di bawah, kalau sudah kerja lelah, tenang. Nanti habis itu kau dapat jarahan. Kalau orang Israel habis berperang, Tuhan tahu mengasihi mereka. Sudah lelah berperang, ini jarahan. Dapat kain lenan, lembu sapi, perak, itu dulu untuk mereka. Sekarang ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memiliki otoritas, katakan otoritas, untuk mengubah kehidupan yang penuh dengan penderitaan dan kehinaan menjadi kehidupan yang berarti, penuh dengan sukacita, kebahagiaan, keberhasilan, dan kesuksesan. Sekali lagi, Tuhan memiliki otoritas untuk mengubah kehidupan yang penuh dengan penderitaan dan kehinaan
menjadi kehidupan yang berarti, penuh dengan sukacita, kebahagiaan, keberhasilan, dan kesuksesan. Jadi Tuhan mampu ubah puing-puing. Anak-anak muda, dengar baik-baik. Mungkin kamu bilang, mama ini cuma tinggal puing, saya bisa harap lain. Tidak, Tuhan akan ubah puing itu. Jadi Tuhan itu memiliki otoritas untuk ubah itu, saudara. Mungkin Anda bilang, hidup saya hancur, sudah rusak mama, tidak mungkin dipulihkan. Tidak, Tuhan akan pulihkan. Anda bilang, sudah tidak mungkin mama. Saya mau katakan mungkin, karena yang bicara Tuhan, bukan saya. Setiap kali Anda mendengar orang berbicara, Anda jatuh. Tapi setiap kali Anda mendengar Tuhan berbicara, Anda akan bangkit berdiri. Tuhan berkata, Anda bisa. Sekalipun dosamu merah seperti kermis, Tuhan akan sucikan menjadi baru. Seperti apa? Kain kermis. Merah seperti kain kermis, disucikan seperti bulu domba. Ini dosa ini tidak bisa saya ubah mama. Bisa. Dari tahun ke tahun dosa saya sama. Bisa. Tuhan mau ubah. Asal Anda katakan, Tuhan ubah saya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, janji keselamatan. Tadi janji penghiburan. Jadi saya harap Anda tidak menangis. Tuhan tadi bicara, cegah suaramu dari menangis. Karena untuk setiap jerih lelah, jerih payah, kerja kerasmu, ada upah. Kerja mungkin cuma gaji sekian. Tenang, kerja terus. Nanti ada gaji juga naik ke atas. Kalau kamu di kantor mungkin, aduh ini ada pemalas. Tapi kok dapat posisi penting, gajinya naik. Tidak mengapa. Jangan Anda rese. Nanti Tuhan kasih Anda uang di tempat lain. Tidak perlu sirik dengan hal begitu. Itu bukan berkatmu. Nanti Tuhan kasih berkat buat Bapak Ibu Saudara yang lebih besar. Waktu engkau diangkat, orang-orang yang tadi akan melihat dan cuma katakan, wow kok bisa ya. Kalau Tuhan angkat kita, Tuhan tinggikan kita, tidak ada satu orang yang halangi. Kalau Tuhan pulihkan kita, orang mau bilang apa tidak bisa. Jadi jemaat hidup Ambon dan Bapak Ibu Saudara di rumah, kalau rumah tanggamu persoalan dengan, Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan pulihkan jadi utuh kembali. Pegang itu dan pasti akan terjadi. 2, janji keselamatan ayat 4 dan 6. Perhatikan suaraku hai bangsa-bangsa dan pasanglah telinga kepadaku. Hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku. Dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Dan penduduknya akan mati seperti nyamuk, tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya. Dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Bapak Ibu Saudara, janji keselamatan dari Allah juga untuk bangsa-bangsa. Jadi keselamatan bukan saja untuk orang Yahudi, bangsa Israel kepunyaan Tuhan, tapi untuk semua bangsa di muka bumi. Wow, kita juga bersyukur, amin saudara. Kita masuk dalam lingkungan orang-orang benar, orang-orang beriman. Keselamatan akan datang dalam sekejap. Tidak ada yang dapat menghalangi tindakan penyelamatan Allah. Kalaupun ada orang mencoba menghalangi keselamatan, orang itu akan hancur. Seperti firman Tuhan tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, masa ini masa di mana kita bergerak untuk menyampaikan kepada orang, kepada dunia bahwa Yesus Kristus itu Tuhan yang patut disembah. Karena di bawah kolong langit hanya Dia yang dapat menyelamatkan manusia. Kalaupun ada orang menghalangi hal ini, Tuhan akan berurusan dengan mereka. Karena semua orang di muka bumi akan tahu bahwa Yesus Kristus itu Tuhan yang patut disembah. Apa yang diciptakan Sang Pencipta di dunia ini, apa yang diciptakan oleh alam semesta, tidak abadi dan hanya sementara, itu akan lenyap, hilang dan mati. Amin saudara. Bumi ini Allah ciptakan. Betul saudara. Kalau waktunya Allah lenyapkan, waktunya Allah hancurkan, maka selesai, hilang, lenyap. Karena yang menciptakan kan Allah, dan Allah punya kuasa untuk menyelesaikan bumi ini. Betul Bapak Ibu Saudara? Betul? Iya, jadi ingat baik-baik. Kata saya sementara hidup di bumi. Karena bumi ini akan lenyap. Karena kata orang yang selamanya ada di bumi. Makanya di bumi kita harus cari Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Kita harus cari masalah kekekalan. Waktu kita mati tempat kita di mana? Itu yang kita cari di bumi. Anda mau ada di kekekalan, lakukan itu saat ini di muka bumi. Hidup takut Tuhan, hidup dalam kebenaran. Bumi akan lenyap. Bangunan-bangunan besar akan lenyap, akan hilang. Gedung-gedung besar pencakar langit akan hancur, runtuh. Siapa bisa lawan kalau Tuhan yang menghancurkan? Siapa lawan saudara? Amin. Sebesar apapun bangunan-bangunan pencakar langit,
Kalau Tuhan bilang hancur, dia akan hancur. Tidak ada orang bisa tertandingi Tuhan Allah kita. Seng ada saudara, makanya lagu tadi Yesus tidak ada lawan. Seng ada lawan saudara, hanya Yesus Tuhan. Allah sumber keselamatan hanya Dia. Seng ada yang lawan Dia. Nah kita lihat tadi ada kata asap dan pakaian usang. Kata asap dan pakaian usang merupakan metafora biasa yang sering digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang buruk. Arahkan matamu ke langit, lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang usang. Jadi hal-hal buruk itu asap dan pakaian usang itu akan hancur. Bumi seperti itu hancur. Yesaya 50 ayat 9. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku, siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Amin saudara. Jadi jelaslah bahwa hanya keselamatan itu datang dari Tuhan saja yang dapat menyelamatkan manusia. Keselamatan dari Tuhan sajalah yang abadi, yang kekal selamanya. Amin. Semuanya aminnya tidak kuat ya. Keselamatan itu hanya datang dari Tuhan Allah. Tidak ada yang lain. Bumi ini akan hancur seperti tadi. Semua di bumi ini akan hancur binasa. Tapi yang bisa menyelamatkan hanya Tuhan Allah. Tuhan Allah itu yang katong takuti, yang katong hormati, yang katong sembah di muka bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat dari Rupa Ambon yang mengikuti khotbah saya pagi ini, dengar. Yang kita sembah itu Tuhan Allah. Allah di dalam Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita hormati, yang kita dengarkan. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan, dengar aku, jangan dengar yang lain, jangan dengar dukun-dukun, jangan dengar orang-orang kuat, orang pintar, pawang-pawang, jangan kamu dengar mereka. Dengar aku Tuhan Allah, yang kalau aku hancurkan bumi, tidak ada satu manusia pun yang akan berdiri dan tahan saya. Tidak ada. Karena aku punya kuasa untuk menghancurkan dan juga mengubah. Aku punya kuasa untuk mematikan tapi juga menghidupkan. Aku itu Tuhan Allah penguasa alam semesta. Dengar aku karena aku menciptakan kamu. Amin saudara. Itu yang Tuhan bilang. Sebenarnya Tuhan yang paling hebat. Siapa yang kamu mau dengar? Dengarlah aku. Orang boleh bicara dunia sekarang gini-gini, tapi Tuhan bilang dengar aku. Karena pada akulah ada keselamatan. Bukan di tangan manusia, tapi tangan Tuhan Allah ada keselamatan. Di tangan Tuhan Allah ada kehidupan. Dan bukan di tangan siapapun. Jadi kenapa begitu takut akan dunia ini? Tidak perlu takut saudara. Kita harus lawan ini virus. Bukan tinggal ketakutan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Keselamatan itu hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus Tuhan. Karena Dia itu Tuhan Allah. 100% manusia datang ke bumi, tapi Dia 100% Allah. Jadi Tuhan berbicara kepada Yesaya, katakan kepada orang Israel, orang-orang Yehuda yang ada di Babelon, dengarkan aku Tuhan Allahmu, Allah yang disembah oleh nenek moyangmu Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Dengar aku. Kalau aku bicara terjadi. Jangan dengar manusia. Jangan dengar Raja Babel bicara untuk kamu, orang-orang Babel bicara untuk kamu. Dengar aku. Sekalipun kamu ada di Babel, tapi dengar aku Tuhan Allahmu yang menciptakan kamu. Jadi yang sama untuk jemaat Hidup Ambon. Dengar Tuhan bicara. Yesaya 46 ayat 1 dan 2. Dewa Babel sudah ditundukkan. Amin. Dewa Nebo sudah direbahkan. Amin. Patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak. Sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dewa-dewa Babel tidak bisa memberikan keselamatan kepada kamu. Itu yang Yehuda bilang untuk orang Israel.
Kamu tinggal di Babel, tapi dengar, dewa-dewa itu tidak bisa menyelamatkan kamu. Dia sudah ditundukkan, dia sudah direbahkan, dia sudah dihancurkan. Patung-patung itu tidak dapat menolong kamu, dia tidak dapat menyelamatkan kamu. Dulu kamu sembah dia, kamu arak-arakan dia, kamu puja-puja dia, kamu arak-arak dengan dia di Babel sana. Tapi dengar, dia tidak selamatkan kamu. Dia sekarang sudah hancur. Kalau dia sudah hancur, kenapa kamu percaya dia? Kenapa kamu percaya dewa-dewa yang sudah hancur? Kenapa kamu tidak percaya aku yang adalah Tuhan Allahmu? Anak-anak muda GKRI Hidup Ambon, perjalananmu masih panjang. Ibadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya besok-besok kalau menemui masalah-masalah sukar, karena kita tidak tahu ke depan gimana. Anda kuat, Anda tidak boleh main-main dengan dosa, Anda tidak boleh tutupi dosa, tidak boleh kompromi dosa. Sangat menyayangkan kalau Anda terus terlibat berdosa, Anda akan hancur. Pilihan-pilihan hidupmu yang salah menghancurkan Anda. Kedagingan hidupmu yang salah hancurkan Anda. Anda mau kaya, Tuhan itu sumber kekayaan. Anda mau pekerjaan, Tuhan itu sumber pekerjaan itu. Tapi hiduplah benar, hidup takut Tuhan Allah, hidup dalam penghormatan kepada Tuhan Allah. Jangan hidup berdosa. Nanti hamba-hamba Tuhan berdiri berdoa. Kata hamba Tuhan berdoa yang dijawab. Bukan masalah kami Tuhan tidak jawab, masalah Anda yang hidup sembarangan. Tuhan Allah tidak jawab Anda. Berapa banyak kalau Anda tahu, setiap pagi kami mau berdoa untuk Anda, menangis, belum lagi di rumah, saya harus berdiri bersahabat untuk Anda. Saya bukan egois saudara, saya punya hati untuk saudara. Saya mau lihat saudara berhasil. Jadi anak-anak muda GKRI Pak Ahmad saya bilang, bertobat dari cara hidup yang salah. Penyembahan kepada yang salah. Anda mungkin tidak sembah patung, tapi Anda sembah, Anda punya pekerjaan, Anda sembah, Anda punya hobi, Anda sembah, Anda punya keinginan daging. Itu yang Anda sembah, dan itu yang menghancurkan Anda nanti. Anda sembah sesuatu yang tidak menyelamatkan Anda. Anda menyenangi sesuatu, arak-arakan sesuatu, bergembira dengan sesuatu yang tidak menyelamatkan Anda. Makanya saya senang dengan statement Pastor Lady waktu itu, waktu khotbah di sini. Carilah teman-teman, bukan untuk mengenyangkan Anda, tapi teman-teman yang menenangkan Anda waktu Anda punya persoalan. Amin saudara. Cari teman-teman yang bikin Anda tenang waktu badai datang hantam Anda. Bukan teman-teman yang bikin Anda kenyang. Amin saudara. Cari teman-teman yang kuatkan Anda. Maju, pasti bisa. Amin. Saudara, saya terdidik di PPI, terdidiknya sangat kuat saudara. Sangat. Jadi sampai sekarang saya tetap radikal tentang kebenaran yang saya terima. Prinsip-prinsip kebenaran saya pegang kuat. Sangat tuh saudara, sangat pengajaran waktu itu. Tidak sembarangan saudara. Tidak. Jadi saya mau ajar saudara, kalau Anda sudah dideklarasikan, dinubuatkan, didoakan, jadi pemimpin besar. Jaga hidup Anda. Jangan main dengan dosa. Jangan sembarang hidup berdosa. Jangan hidup kotoran najis. Itu gaya hidup orang dunia yang belum bertobat. Anda sebagai orang benar, pakaian keburukan sudah dilepaskan. Pakailah pakaian pesta. Pakai pakaian bersih. Jangan pakaian kotoran najis buruk yang berbau sampah kotor. Pakailah pakaian yang bersih. Supaya Tuhan taruh Anda di tempat-tempat yang baik. Cari teman-teman yang kuatkan Anda saat Anda punya persoalan. Oh itu biasa. Dapat marah itu biasa. Saudara dapat marah apa seperti kami dulu saudara. Belum dapat mana, belum jalan saya ada uang. Ini saya ada saudara. Ini saudara dapat marah. Gini nih, saudara sakit hati, pahit hati. Nanti Tuhan Allah bentuk saudara terus. Proses dibuang di Babel sana dulu. Kalau dapat marah itu bagus saudara. Kalau Anda salah, itu perlu. Kalau Anda dinasihati karena salah, terima. Itu untuk kebaikan Anda. Amin. Amin anak muda. Orang tidak marah kalau Anda tidak buat salah. Jadi kalau udah salah, dapat marah, terima. Anda tidak boleh sakit hati. Saya sakit hati dengan orang ini. Gembala. Anda sakit hati padahal saya tidak tahu Anda lagi sakit hati. Saya lagi senang, Anda sakit hati saya. Saya sakit hati dengan hamba Tuhan ini. Saya sakit hati dengan jemaat ini. Sampai kapan Anda mau sakit hati? Jadi saya mau bilang khususnya anak-anak muda, lepaskan pakaian kotor. Pakai baju pesta. Pakai baju bersih. Karena hanya baju-baju bersih yang duduk di tempat-tempat terhormat. Tapi pakaian-pakaian bersih. Bukan balaga yang anda uang, bastel yang anda uang, bukan. Maksudnya kehidupannya bersih, rapi, tersusun. Itu akan dapat tempat-tempat terhormat. Datang di bos saja bos, mari seperti ketua bos. Padahal antum bos tuh. Nah bayangkan itu. Baju pesta bawa keharuman. Mari nyong gereja mana GKRI hidup Bapak. Puji Tuhan. Bapak nanti kalau Bapak ada waktu Bapak pergi gereja. Bagus nyong. Ini baru bilang. Ya tapi saya percaya tidak ada. Saya selalu memimpikan Anda jadi orang besar. Baik wanita maupun pria-pria. GKRI hidup Ambon.
Anda akan jadi orang-orang radikal tentang kebenaran. Tertanam di rumah Tuhan. Supaya jadi radikal tentang prinsip kebenaran. Jangan hari Minggu datang, 1 tahun kemudian baru balik. Tuhan bilang cocok tanpa di sana. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dengarkan Tuhan, amin. Saya mau kasih kesaksian, ini kesaksian Pastor Lady. Dan juga ada banyak kesaksian yang kami dapatkan waktu kami berdoa. Jadi saya mau bilang begini saudara. Waktu kami berdoa di bawah itu tiap pagi ya. Satu saat itu kami berdoa. Saya bilang mari kita berdoa. Tuhan arahkan kita, bawa kita ke kota Ambon. Di seluruh pelosok. Di lorong-lorong, di gunung-gunung, di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, di ban-ban, atau di mana saja Tuhan nanti arahkan kita. Atau ke gereja-gereja, Tuhan nanti arahkan kita untuk melihat. Karena kita masuk alam supernatural. Jadi saya lihat waktu itu banyak sekali kesaksian supernatural. Yang Tuhan buka baik banyak. Tapi yang saya mau ambil, saya ingat tadi seperti ingatkan Tuhan untuk apa yang Tuhan sampaikan untuk Pastor Lady waktu itu. Ada banyak ya saudara, tapi itu agak saja. Ini satu, ini menyangkut patung-patung yang sering kita berpikir bahwa itu dia menyelamatkan kita. Jadi waktu dia penyembahan, tiba-tiba Tuhan berbicara kepada Pastor Lady waktu itu dalam amarahnya, kamu merasa bahwa penyakit ini bisa digantikan dengan tumbal darah? Lalu kemudian Tuhan memberikan penglihatan untuk Pastor Lady melihat pawang laut, pawang hujan. Tuhan, ini kan pawang. Dan Tuhan berkata, sekarang kamu jawab, adakah pawang virus sakit penyakit di dunia ini? Pernahkah kamu mendengar orang yang sudah terpapar virus corona di rumah sakit sembuh karena mantra, guna-guna dan dukunan orang-orang pintar? Bahwa dukunan orang pintar pun takut mendekati mereka karena takut tertular. Betul saudara? Kemudian Tuhan bicara lebih jelas, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menghentikan tulah ini selain aku. Jadi seperti tadi saya bilang, Bapak John bilang, kalau Tuhan menghendaki peperangan, tidak bisa orang hentikan dengan cara apapun, mediasi apapun tidak. Itu bukti kita lihat. Kerusuhan akhirnya terjadi, perdamaian dengan sendirinya. Virus juga begitu. Jadi Tuhan mau bilang untuk kita semua, don't kira kata pawang-pawang ada, pawang ujang, pawang ular, pawang di lautan, lalu ada pawang virus. Coba saudara tunjuk buat saya, ada pawang virus kan? Tapi Tuhan bilang, seng ada yang bisa hentikan virus. Hanya aku yang bisa. Boleh pawang-pawang itu boleh ada. Boleh bikin segala tete bengek. Tapi dengar. Itu yang Tuhan bilang untuk orang-orang Yahuda di Babylon. Hei dengar. Itu dewa-dewa di sana di Babylon. Yang kau sembah sudah hancur. Tidak punya kekuatan untuk selamatkan kamu. Cuma aku yang selamatkan kamu. Dan aku akan bawa kamu kembali ke tanah Kanaan. Aku bukan dewa-dewa itu. Tuhan bilang, hei pawang-pawang. Saya bisa berhenti virus corona. Justru corona cari OC. Supaya saya bertobat, lutut bertekuk. Yesus Kristus itu Tuhan Allah yang patut disembah. Dengarkanlah aku, demikian firman Tuhan. Yesaya 46 ayat 12 sampai 13. Dengarkanlah aku, hai orang-orang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi. Sebab aku telah mendekatkannya dengan kelepasan yang kuberikan. Tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Tuhan mau bilang sebentar lagi. Amin saudara. Keselamatan itu tidak jauh lagi. Sudah dekat. Aku berikan kelepasan bagi umatku. Sion berbicara tentang umat Tuhan. Sebentar lagi aku akan berikan kelepasan, kesembuhan, pemulihan. Dan keagunganku kepada Israel, umat Tuhan. Amin saudara. Jadi orang-orang jauh dari Tuhan dengar. Pawang-pawang dengar. Tidak ada kekuatanmu yang melebihi kekuatan Tuhan Allah. Allah semesta langit dan bumi. Dunia ini Allah ciptakan termasuk saudara. Dan kalau Tuhan memusnahkan dunia ini, Tuhan tinggal berbicara hancur. Pakaian usang itu tentang kehancuran. Tuhan mau hancurkan bumi. Tuhan tinggal bicara hancur. Amin saudara. Jadi orang-orang sombong tepuk dada. Beta bisa bikin. Tanpa Tuhan Allah beta bisa bikin laut berhenti. Tanpa Tuhan Allah beta bisa bilang hujan stop. Dengar. Dengar saudara. Kamu tidak bisa melebihi kekuatan Tuhan Allah. Kamu akan hancur. Karena yang disembah di muka bumi adalah Allah Abraham, Ishak, Yakub. Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang patut disembah. Tidak ada kekuatan manapun yang bisa menghentikan virus. Tidak ada saudara.
berbicara. Dan itu jelas Tuhan berbicara melalui alam supranatural. Tidak ada yang menghentikan virus ini kecuali aku. Jadi tugas saya dan saudara sebagai Sion umat Tuhan, kita tinggal berdoa, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Sudah tahu hari-hari hidup kami di bawah cuma menyembah. Mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan ampuni bangsa kami. Ampuni kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Bangsa kami, pemimpin kami. Dan kami orang-orang Ambon. Ampuni kami berdosa. Tuhan kasihani kami. Tolong kami. Supaya virus ini pergi dari bangsa kami. Dari Ambon, dari Maluku. Supaya kami dapat beraktivitas dengan baik. Kami bisa menyembah Tuhan dengan baik. Saudara, hari-hari hidup kami cuma ada di hadirat Bapa. Dan mohon belas kasihan Bapa. Karena keselamatan itu hanya dari Tuhan. Karena semua ini akan pergi, virus akan pergi. Cuma karena belas kasihan Tuhan kita mohon dari Tuhan. Saudara diberkati, jemaat dari Ambon diberkati, amin. Tuhan berkata, dengarkanlah aku, hai kamu keturunan Yakub. Dengarkan aku, hai jemaat hari hidup Ambon. Hai umat Tuhan. Yesaya 46 ayat 3 dan 4. Dengarkan aku, hai kaum keturunan Yakub. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggandong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara tahu, saya tidak tahu firman Tuhan ini. Saya tulis di catatan saya satu ayat firman Tuhan. Saya cari tidak ada. Saya balik di Alkitab saya baca-baca. Kok salah ya yang ini? Saya baca-baca, saya buka sampai di sini. Dengarkanlah aku. Itu yang membuat saya senang, saudara. Saya menari, ya Tuhanku, terima kasih. Ternyata Tuhan bilang judulnya tuh dengarkan aku. Wow, Tuhan terima kasih. Hati saya bersuka cita, saudara. Di poin terakhir Tuhan bilang, hei jemaat hidup Ambon, sampai masa tuamu aku tetap dia. Sampai masa rambut putihmu aku gendong kamu. Kamu ada dalam gendonganmu. Kalau kita dalam gendongan orang tua kita, siapa bisa sakiti kita? Tuhan itu Allah kita. Kita dalam lindungan Allah kita. Siapa bisa sakiti kita? Virus bisa sakiti kita? Virus bisa serang kita? Tidak, saudara. Karena kita ada dalam gendongan Bapa, dalam gendongan Allah kita. Tidak ada satu virus pun yang mendekat. Karena kita digendong Bapa. Aku akan melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jemaat hidup Ambon, Tuhan selamatkan saudara. Tuhan pikul saudara. Tuhan gendong. Amin, saudara. Hati saya sangat bersuka cita. Ini firman yang Tuhan sampaikan. Jadi penting kita dengar suara Tuhan. Jangan dengar suara medsos. Jangan dengar tetangga berbicara. Orang-orang kantor berbicara. Dokter-dokter berbicara. Yang berkata sudah tidak mungkin. Sudah puing. Sudah tidak, saudara. Tuhan bilang tidak. Cegah suaramu dari menangis. Untuk jerih payahmu. Untuk kerja kerasmu. Untuk pekerjaanmu. Untuk usahamu. Ada upah. Aku gendong kamu. Saudara, waktu saya dapat firman Tuhan tadi malam jam 10 itu saya bilang, Tuhan gendong beta. Beta saya akan jatuh. Beta saya akan diserang oleh apapun. Karena dalam gendongan Bapa, Tuhan akan melakukannya terus. Tuhan pikul beta. Tuhan selamatkan beta. Wow, apakah saudara sukacita seperti saya? Saya sangat bersukacita, saudara. Karena saya digendong Bapa. Wow, saudara. Tuhan gendong beta kita. Betapa enak dalam gendongan itu, saudara. Waktu kita kecil digendong, itu sangat enak. Gendongan Bapa buat kita tenang. Kenapa saudara dengar medsos? Saudara dengar medsos, saudara tidak tenang. Tapi kalau saudara digendong Tuhan, saudara tenang. Tuhan bilang, aku mau melakukannya terus. Artinya aku mau gendong kamu terus. Aku mau gendong kamu terus. Aku mau pikul kamu. Jadi Bapak Ibu saudara yang kekasih, dengarkanlah aku. Hai keturunan Yakub. Yesaya 46 ayat 3 dan 4 tadi. Jadi Tuhan mau kita dengar Tuhan. Saya percaya kita diberkati saudara. Jangan kita takut lagi, Tuhan ada buat kita. Tuhan sayang kita. Kalau Tuhan segendong tenang lalu turun. Jangan bilang Tuhan gendong lah dulu.
Tuh melihat sudah nanti turun sudah orang lain, betul mau gendong lain. Iya, saya percaya kita diberkati Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa.